Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita sudah kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal saleh. Bersyukurlah karena bangunnya kita itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa melazimkan salawat dan salam itu untuk beliau, dengan satu harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid dengan menggunakan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kita sudah sampai pada ungkapan atau pendalilan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i terhadap 4 hal yang menjadi keharusan kita sebagai umat Islam dalam kehidupan kita ini. 4 hal itu: bagaimana kita berilmu, memahami agama, dan bagaimana kita mengamalkan ilmu yang didapat, dan tidak juga cukup dengan sekadar mengamalkan untuk diri sendiri, kita juga mengajak orang lain untuk beramal. Sedangkan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza. Kita senantiasa sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan, baik kehidupan dalam menjalani kehidupan itu sendiri atau kesulitan-kesulitan dalam berdakwah. Dan itu menggambarkan bahwa ada banyak tantangan di dalam menyampaikan agama Allah. Tidak mulus-mulus begitu saja. Yang namanya dakwah dari dulu selalu saja ditentang. Dakwah-dakwah kepada ajaran Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang sahihah, itu selalu saja mendapatkan tantangan. Nabi dulu berdakwah tak sedikit tantangannya. Sahabat dulu menerima dakwah Nabi lalu mengamalkan dan juga mencoba mengajak orang lain kepada hal yang sama, tak sedikit pula tantangan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, tidak akan pernah ada dakwah yang sahihah kecuali dia akan menghadapi tantangan-tantangan dari masyarakat. Itu satu hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena selalu banyak tantangan itu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang kadang-kadang bertentangan dengan keinginan masyarakat.
Lalu masyarakat inginnya begini, syariat Islam ternyata melarang untuk seperti itu. Tentu ditantang. Tentu ada penghadangan. Tapi kalau umpamanya dakwahnya ikut-ikut saja semua dengan yang diinginkan masyarakat, itu tidak ada tantangan. Masyarakat begini, ayo begini, tidak apa-apa. Nanti pindah pula ke masyarakat lain begini, ayo, tidak apa-apa. Itu tidak ada tantangan. Tapi ketika mengajak kepada syariatus sahihah, al-aqidatus sahihah, apalagi kepada hal-hal yang al-aqidatus sahihah, berapa banyak penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat, yang kalau seandainya kita coba salahkan melalui Al-Quran dan Sunnah, itu malah yang menyalahkan itu dianggap salah. Itu sudah menjadi satu hal yang dalam catatan sejarah dari dulu memang selalu saja ada penentangan seperti itu. Oleh karena itu diperlukanlah pada poin yang keempat itu as-sabru 'alal adza. Bagaimana kita senantiasa sabar di dalam berdakwah dan sabar di dalam menjalani kehidupan. Lalu kita sudah sampaikan apa dalil untuk yang keempat itu. 4 perkara tadi apa dalilnya? Dalilnya adalah surat wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, kita sampai di sini. Lalu kita lanjutkan. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, dalil untuk ayat yang tadi itu ada ta'liq, ada komentar dari Imam Syafi'i tentang surat Al-Asr itu. Apa kata Imam Syafi'i? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hazihi surah lakafathum. Ini ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya illa hazihi surah, selain surat ini, itu maksudnya yang wal asri tadi, lakafathum, cukup bagi mereka. Jadi kalaulah tidak ada ayat lain sebagai hujjah kepentingan bahwa sesungguhnya 4 hal tadi merupakan satu hal yang harus dan mesti kita lakukan, lalu Allah tak turunkan sebagai hujjah kecuali surat ini, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa 4 hal tadi adalah perkara yang memang harus ada. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, cuma perlu dipahami apa sesungguhnya makna dari ungkapan Imam Syafi'i ini. Jadi jangan dipahami nanti bahwa ungkapan Imam Syafi'i ini seandainya Al-Quran itu hanya turun 1 surat ini, lalu cukuplah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, dalam segala perkara kehidupan. Tentu bukan itu maksudnya. Maka beliau katakan lau ma anzalallahu hujjatan, sebagai hujjah. Hujjah itu kan bisa diartikan dalil, pegangan kan. Hujjah, apa hujjah kita dalam masalah ini gitu umpamanya, apa pegangan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini dengan adanya kewajiban 4 tadi, surat wal asri ini sudah cukup untuk menjadi hujjah bagi hamba Allah akan kewajiban yang 4 tadi: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Begitulah beliau memandang kekuatan surat atau kedalaman makna yang ada pada surat wal asri. Karena surat wal asri itu menggambarkan atau memberikan cara kepada kita bagaimana kita bisa keluar dari kelompok orang-orang yang merugi.
Innal insana lafi khusrin. Manusia sesungguhnya adalah berada dalam kerugian. Ini kalau dalam ilmu nahu ada yang namanya taukid. Taukid itu penguat makna. Di sini ada penguat makna dan tidak satu. Inna itu sebagai penguat. Lam lafi khusrin. Yang ada pada lam, yang ada pada lafi khusrin itu juga disebut sebagai lamut taukid. Jadi penguat makna. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Begitulah kira-kira penekanan maknanya. Lalu diberikan solusi bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Inilah, ternyata kerugian itu bukan ada pada dunia, kerugian itu bukan ada pada kurangnya harta, hilangnya jabatan, atau ketika kita kehilangan sesuatu yang sifat-sifatnya duniawi. Ternyata bukan itu yang rugi itu. Yang rugi itu adalah ternyata ketika kita tidak beriman kepada Allah, ketika kita tidak beramal saleh, dan ketika kita tidak mendakwahkan agama ini, serta ketika kita tidak saling menasehati agar tetap berada di dalam kesabaran. Itulah ternyata orang yang masuk dalam golongan orang yang merugi. Nah, ikhwati fillah, inilah ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu adalah seorang ulama besar. Beliau adalah Imamul Mazhab yang dikenal dengan Al-Mazhabu Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau lahir di Gaza. Jadi Gaza yang di Palestina itu, disitulah tempat lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Dan itu pada tahun 150. Ibunya ketika dia masih kecil itu membawanya ke kota Mekah agar dia bisa belajar kepada para ulama-ulama yang ada di sana. Dan akhirnya jadilah beliau sebagai ulama besar yang sangat cerdas. Awalnya dia tidak cenderung untuk fikih, dia cenderungnya kepada bahasa, kepada sastra syair. Maka banyak sastra-sastra dan syair-syair Arab yang datang dari Imam Asy-Syafi'i. Ada sebuah buku Diwan Asy-Syafi'i. Diwan Asy-Syafi'i itu adalah kumpulan dari syair-syair Arab dari Imam Asy-Syafi'i. Lalu melihat kekuatan bahasa yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, kekuatan bahasa, nampak di situ kecerdasannya. Bagaikan anak panah yang kalau dilepaskan dari busurnya pasti kena. Ada seseorang yang berkata kepada beliau, seandainya kecerdasan kamu ini kamu gunakan untuk yang lebih baik, yaitu agama, yang dalam hal ini adalah fikih. Kata-kata itulah yang masuk ke dalam hati beliau. Lalu kemudian beliau bersemangat untuk belajar agama. Jadi seandainya kecerdasan kamu seperti ini digunakan untuk yang lebih baik, yang hal ini tentu saja adalah persoalan-persoalan agama, persoalan hukum, langsung itu yang membuat dia bersemangat. Jadi kadang-kadang ada kata-kata yang kita tidak sadar ketika kita ucapkan, lalu itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seseorang, bahkan bagi kehidupan masyarakat luas. Yang mengucapkannya mungkin tidak sadar dia kalau ungkapannya itu sejauh itu pengaruhnya. Tetapi itu fakta. Ada terjadi seperti itu. Sama dengan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu betapa berpengaruh bagi dia ungkapan seorang muridnya untuk kemudian dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan jadilah kitab Sahih Al-Bukhari.
Itu hanya karena ungkapan seorang muridnya. Dia bilang begini, ya Imam, alangkah baiknya kalau seandainya, kira-kira begitulah bahasanya, alangkah baiknya kalau seandainya kamu kumpulkan untuk kami hadis-hadis yang sahih. Alangkah bermanfaatnya bagi kami kalau kamu kumpulkan hadis-hadis yang sahih itu. Kata-kata inilah yang masuk ke dalam hatinya Imam Al-Bukhari, lalu kemudian dia mulai untuk mengumpulkan. Jadilah Sahih Bukhari itu, terkumpullah hadis Sahih Bukhari itu. Coba tengok bagaimana pengaruh Sahih Bukhari dalam kehidupan. Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Jadi kalau diurut namanya apa kitab yang paling sahih? Pertama Al-Quran, kedua Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim. Nah, itu dalam keyakinan umat Islam. Kalau dibawa pula kepada keyakinan orang-orang Syiah nanti lain lagi. Orang-orang Syiah tidak mengakui dia Sahih Bukhari itu. Bagi mereka Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tidak ada apa-apanya. Karena orang-orang Syiah menganggap bahwa sesungguhnya hadis Nabi seandainya sanadnya tidak berujung sampai kepada Ali lalu kepada Rasul, itu bukan hadis. Maka dibuat-buatnya lah hadis. Jadi pula kitab hadis mereka macam-macam. Al-Kulaini, Al-Istibsar, ada kumpulan-kumpulan buku orang-orang Syiah yang dalamnya adalah hadis-hadis yang mereka buatkan sanadnya lalu berujung pada Ali dan sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara logika sajalah, apakah semua hadis itu hanya datang dari Ali ibn Abi Thalib? Tentu tidak. Oleh karena itulah orang-orang Syiah itu mereka punya keyakinan tersendiri, punya fikihnya dan punya dalil-dalilnya dengan sanad-sanad yang mereka punya. Tapi dalam keyakinan Ahlus Sunnah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu merupakan landasan utama dalam hadis setelah Al-Quranul Karim. Baik, itulah Imam Asy-Syafi'i sudah menjadi sebuah mazhab, salah satu dari mazhab yang 4 yang menjadi pegangan di setidaknya di wilayah Asia Tenggara lah, paling tidak itu. Karena Indonesia, Malaysia selalu saja mengaku-ngaku sebagai pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Tidak apa-apa, walaupun ada sebagian yang ngaku-ngaku tapi jauh dari apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena kalau dibawa betul kepada apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, banyak hal-hal ternyata yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan Imam Syafi'i. Meskipun ada sebagian Syafi'iyah dari muridnya, dari pengikut-pengikutnya atau pembela-pembela mazhab yang punya keyakinan atau pendapat yang berbeda dari Imam Asy-Syafi'i. Berarti ada imam yang mereka ikuti, dan itu juga lah gambaran bahwa ternyata keharusan kita berada dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak ada. Tidak ada keharusan bahwa kita wajib berada dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang mewajibkan? Karena digiring sekarang ini, khususnya untuk yang di Indonesia, seolah-olah belum disebut sebagai Ahlus Sunnah kalau seandainya dia tidak bermazhab Syafi'i. Ini penggiringan yang tidak beralasan. Satu pertanyaan saja yang bisa kita ajukan, yang cukup kita ajukan. Apakah semua pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i itu semuanya benar? Itu saja dulu. Kalau dijawab iya, dia telah berbeda dengan Imam Syafi'i sendiri. Karena Imam Syafi'i sendiri tidak menganggap semua pendapatnya benar. Bahkan dia sekedar mengatakan, saya menganggap pendapat saya ini benar, tapi masih ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain itu saya anggap
salah tapi masih ada kemungkinan benar. Maka akan menjadi salah kita kalau kita ajak orang untuk fanatik hanya berada dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena bisa saja pada mazhab-mazhab yang lain barangkali ada mereka memiliki hujah yang bisa saja diketahui oleh para ulama berikutnya, hujah mazhab yang lain itu lebih kuat. Maka dalam beragama ini jangan beragama atas dasar mazhab, tapi beragama atas dasar dalil. Ketika mazhab itu berada pada dalil yang benar, itu yang kuat oleh para ulama, ikuti itu, siapapun mazhabnya. Tapi ketika ternyata para ulama-ulama besar dengan analisa-analisa mereka mengatakan bahwa ini tidak lebih kuat dari yang satu ini, maka yang tidak lebih kuat ini berarti harus kita tinggalkan. Karena beragama bukan karena orang atau karena mazhabnya, tapi beragama harus karena Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau umpamanya saya takbir begini ini karena Imam Syafi'i bilang seperti itu salah. Tapi kalau saya beramal begini ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i karena itu dalilnya yang lebih kuat, itu baru betul. Karena yang kita taati siapa? Rasul. Yang kita taati Allah dan Rasulnya, bukan yang kita taati orangnya. Selagi orang itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ikuti. Bukan atas nama orangnya, tapi atas nama Allah dan Rasul. Disinilah makna ungkapan Imam Malik yang mengatakan kullu qaulin yuqbal wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Jadi Imam Malik itu punya majelis ilmu, dia di Raudhah di samping kubur Nabi. Raudhah kan, ini Raudhah, sebelahnya ke rumah Nabi. Kubur Nabi kan ada di dalam rumah. Apa ungkapan Imam Malik? Kullu qaulin, semua ungkapan orang, semua pendapat orang, yuqbal wa yurad, dapat diterima, dapat pula ditolak, illa sahibu hazal qabr, dia tunjuk kubur Nabi, kecuali ungkapan pemilik kubur ini. Oleh karena itu kita beramal, kita beribadah, jangan sekali-kali oh saya beribadah begini karena kiai saya begini, enggak. Itu akan menjadi salah. Tapi kalau karena kiai saya berada pada dalil yang benar, saya ikuti, itu betul. Ini perlu saya sampaikan sedikit karena banyak sekali sekarang ajakan-ajakan untuk seperti itu. Bagaimana kita fanatik dan mazhab Imam Syafi'i, bahkan ada pula yang mengatakan tidak boleh keluar kita dari mazhab Imam Syafi'i. Bahkan ciri-ciri ahlu sunnah itu imamnya, mazhabnya adalah Syafi'i, akidahnya adalah Asy'ari, tasawufnya adalah Junaid apa namanya itu? Ada yang mencoba seperti itu. Lalu kalau tidak masuk pada yang tiga ini, kenapa? Inilah, ini pengkaburan agama. Ini mengaburkan bagaimana orang beragama. Mengatakan bahwa berakidah harus akidah Asy'ari saja, itu sudah menjadi satu kesalahan. Karena berapa banyak pentakwilan yang salah oleh Al-Quran terhadap akidah Asy'ariyah. Ini perlu untuk dipahami secara baik. Nah, oleh karena itu kita beragamalah di atas Al-Quran dan Sunnah. Bolehkah ikut mazhab? Boleh. Bagaimana lagi kita beribadah kalau bukan mengikut mazhab? Kita ini siapa? Kita tidak bisa langsung paham agama kalau kita bukan membaca pendapat atau apa yang dikatakan oleh para ulama. Yang tidak boleh itu fanatik terhadap mazhab, salah dia diikuti juga, itu yang tidak boleh. Karena di akhirat kelak imam mazhab tidak membantu kita sendiri-sendiri berhadapan dengan
Allah. Tapi kalau kita ikut Nabi Muhammad bisa beri syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ikhwati fillah, Imam Syafi'i yang ada dalam ini adalah imam mazhab itu, seorang ulama besar yang sangat cerdas, menguasai berbagai macam bentuk ilmu, tapi sekali lagi tidak boleh kita fanatik bahwa dikatakan harus mengikuti dia, itu sebagai satu kesalahan. Ungkapan jangan hanya mengikuti dia itu, ini kadang-kadang bisa dipelesetkan juga itu, seolah-olah pintar mana kamu dengan itu. Tidak pertanyaan itu, tidak mungkin dibanding-bandingkan. Jangankan orang zaman sekarang, orang zaman Imam Syafi'i saja tidak ada mungkin yang sama cerdasnya dengan dia, apalagi orang hari ini. Maka mari sama-sama kita sadari dan kita mengajak kepada semua pendakwah, semua mubalik, berikanlah pencerahan kepada masyarakat dengan cara yang benar, jangan keliru. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan terhadap kita bersama, insyaallah, agar tetap berada di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selain daripada Imam Syafi'i yang memberikan alasan untuk 4 perkara yang kita sampaikan tadi itu, juga Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, jadi beliau punya buku yang tadi kita sebutkan, ada satu bab dalam buku itu. Bunyi babnya adalah bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Beliau membuatkan satu bab dalam kitabnya, itulah bunyi babnya. Berilmu dulu sebelum al-qawli wal-amal, sebelum berkata dan beramal. Jadi perlu berilmu dulu. Ungkapan beliau ini dijadikanlah sebagai alasan penguat kedudukan yang 4 tadi oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ketika beliau katakan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah ilmu, lalu kemudian amal, kemudian dakwah, ternyata Imam Bukhari sudah membuatkan satu bab dalam kitab hadisnya yang berjudul bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Kenapa harus berilmu dulu? Karena bagaimana mungkin dia bisa beramal kalau seandainya dia tidak berilmu? Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan sholat secara benar kalau seandainya dia tidak berilmu? Bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan ibadah haji secara benar kalau seandainya dia tidak berilmu? Maka kewajiban berilmu itu ada sebelum kita beramal dan berkata. Sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan sesuatu, agar kita tahu dan apa yang kita sampaikan, maka berilmu dulu. Seandainya ada orang dia tidak berilmu dulu lalu langsung ngomong saja, inilah yang akan membuat kacau balau itu. Inilah yang akan mendatangkan berbagai macam bentuk keanehan-keanehan dalam beragama ketika ia berbicara tapi dia tidak berilmu, tidak mengetahui tentang apa yang dia ucapkan. Maka bab ini, dari judul bab ini saja, dari judulnya saja, ternyata itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna oleh para ulama Islam dalam memberikan urutan keharusan dan kewajiban-kewajiban kita dalam menjalani kehidupan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Al-Bukhari, seperti yang kita katakan tadi, adalah
seorang ulama besar yang keilmuan hadisnya itu diakui semua ulama-ulama hadis, bahkan oleh guru-gurunya sendiri. Jadi kekuatan ilmu Imam Bukhari itu pernah diuji itu oleh para ulama. Berkumpullah para ulama hadis, ada 10 atau berapa masing-masing, dan di hadapan mereka ada Imam Bukhari untuk mencoba kekuatan ingatan Imam Bukhari tentang hadis. Masing-masing menyampaikan hadis dengan sanad yang berbeda. Umpamanya hadis pertama sebenarnya dia datang dari Umar bin Al-Khattab, umpamanya dari sahabatnya, dirubah dengan nama yang lain. Di generasi tabi'in setelahnya si fulan dirubah lagi dengan ulama yang lain. Masing-masing mereka menyebutkan, kalau seandainya ada 10 hadis masing-masing kan sudah 100 tuh kan. Dan itu semua hadis yang dikacau balaukan antara sanad dengan matan. Ditanya, kenal enggak hadis itu? Kata Imam Bukhari, enggak. Karena dia tahu kalau sudah dirubah-rubah. Dengan yang seperti itu saya enggak tahu. Sampai 100 tadi disampaikan. Akhirnya barulah Imam Bukhari menyebutkan satu persatu dari awal. Hadis pertama yang disebutkan tadi begini, sanadnya salah, yang benar adalah ini. Hadis kedua yang salah, yang benar adalah ini. Ketiga, 4, 5 sampai semuanya. Ketika itulah dia diakui oleh al-muhaddithun, para ulama hadis, sebagai seorang yang sangat menguasai hadis. Maka beliau itu pantas untuk digelar dengan Amirul Muhaddithin. Amirul Muhaddisin, amirnya para muhaddis itu adalah Imam Al-Bukhari. Nah, beliaulah yang membuat bab-bab bukunya tadi, yang salah satunya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa dalilnya bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal? Dalilnya diambil oleh beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalilnya oleh beliau. Fa'lam itu artinya ketahuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata ketahuilah itu berarti perintah agar kita berilmu. Fa'lam, ketahuilah, berarti berilmulah. Apa yang harus diketahui? Annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk kesalahan-kesalahanmu, beristighfarlah untuk dosamu. Ini salah satu dari ayat yang berhubungan dengan akidah, ya, berhubungan dengan tauhid, karena di situ ada lafaz tauhid, lafaz iman, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang menarik adalah setelahnya itu wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah untuk kesalahanmu. Ini ayat ini turun kepada Nabi Muhammad. Dan kamu itu siapa dalam ayat ini? Muhammad, kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk beristighfar. Padahal Rasul orang yang memang sudah, pertama dia disebut sebagai orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa-dosa. Cuma perlu dipahami, memang maksum di situ pertama maknanya terpelihara dari dosa-dosa besar.
Mulai dari kecil dulu sampai wafat Nabi terpelihara dari dosa besar. Beliau tak pernah menyembah berhala, beliau tak pernah memakan makanan sembelihan yang jadi sesembahan untuk patung, tak pernah sekalipun. Dia tak pernah memakan makanan yang haram. Nabi terpelihara semua. Tetapi Allah tetap ingin membuktikan bahwa yang namanya manusia itu selalu atau adalah punya kemungkinan untuk terjebak pada kekeliruan dan kesalahan, karena hanya Allah yang tidak punya sifat seperti itu. Yang namanya manusia berarti Nabi Muhammad adalah sebagai seorang bashar, sebagai seorang manusia, maka sifat-sifat kemanusiaannya memungkinkan dia untuk terjadi padanya satu kekeliruan. Tetapi ketika beliau terjebak pada sebuah kekeliruan tanpa dia sadari, Allah langsung mengingatkan dan mengampuninya. Inilah makna maksum itu. Jadi bukan berarti beliau tidak pernah salah dalam artian keliru, ada hal-hal yang dia keliru dalam kehidupan. Pernah, tapi Allah langsung tegur. Dan dengan demikian dia beristighfar untuk kemudian Allah mengampuninya. Apa contohnya? Salah satu dari contohnya adalah ketika beliau berinteraksi berhadapan dengan Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah seorang yang buta. Ketika itu Rasul sedang bercerita-cerita dengan petinggi-petinggi Quraisy dengan harapan mereka bisa menerima Islam. Cuma Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta ini yang berkata kepada Rasul, sedikit agak dibiarkan, dicuekin oleh Rasul ketika itu. Itu semacam kekeliruan enggak? Kesalahan kan? Salah itu. Tapi bisa saja Rasul punya pertimbangan karena dia menghadapi petinggi-petinggi Quraisy yang diharapkan mereka bisa masuk. Kalau ini kan sudah Islam nih, ini udah kawan kita nih, udah sahabat, bisalah nanti dilayani. Ini yang didahului oleh Nabi. Bukan berarti sengaja pula Nabi untuk tidak menghormatinya, tidak mungkin Nabi melakukan itu. Tapi ada pertimbangan yang ternyata itu dianggap sebagai satu kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma di situ Abdullah ibnu Ummi Maktum bermuka masam ketika ada orang buta yang datang. Jadi ketika ada kekeliruan seperti itu langsung Allah tegur, kemudian Rasul beristighfar dan Allah mengampuni. Maka makna maksum di situ Rasul tidak punya dosa karena Allah sudah mengampunkannya. Bukan berarti Rasul tidak pernah melakukan sesuatu yang keliru. Pernah terjadi karena dia manusia. Bukti bahwa dia manusia itulah hikmahnya dia melakukan itu tuh agar dia terbukti sebagai seorang manusia. Sama dengan lupa pernah terjadi pada Nabi karena dia manusia, dan hikmahnya luar biasa. Nabi pernah lupa dengan jumlah rakaat sholat. Pernah Nabi lupa dengan jumlah rakaat sholat. 2 rakaat salam dia, padahal sholatnya 4 rakaat, zuhur atau asar waktu itu. Salam dia. Heboh sahabat, kok salam Nabi ini? Ada apa nih? Apa udah dikosor sholat? Ada Zulyadain namanya kan. Zulyadain itu orang Badui yang ngomong, ya Rasulullah, nasita am kusuratis salah. Kamu lupa ya Rasul atau sholat sudah dikosor jadi 2? Kata Rasul, mana situ wa ma kusirat. Saya tidak lupa dan tidak pula salat dikosor. Itu berarti Nabi menganggap dia sudah salat 4 rakaat. Barulah dia nanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, asadaqa Zulyadain? Benar tidak Zulyadain ini dalam ungkapannya? Benar ya Rasulullah. Kamu tadi 2 rakaat lalu salam. Diajaklah oleh Rasul untuk kembali berdiri, menambah 2 rakaat lagi,
dan Nabi di akhir, dan itu setelah salam Nabi sujud sahwinya itu, Nabi sujud sahwi 2 kali setelah salam. Nah ternyata lupanya Nabi seperti itu, pertama untuk membuktikan bahwa dia manusia, kedua hikmah bagi kita, seandainya terjadi di kita apa solusinya. Nah ternyata kalau terjadi juga pada imam kita hal-hal yang seperti itu, kita punya solusi, punya jawaban, karena Rasul memang diutus untuk menjadi solusi itu. Nah, sehingga dapatlah kita panduannya. Kalau seandainya lupa, maka diakhirilah dengan sujud sahwi, karena terjadi juga pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu, ikhwati fillah, kata wastaghfir li dzambik, beristighfarlah untuk dosamu, bukanlah menurunkan kedudukan Nabi Muhammad, tapi justru adalah pelajaran besar bagi kita. Kalau Rasul saja diminta untuk beristighfar, apalagi kita sebagai umatnya yang takkan pernah mungkin sampai kemuliaannya sama sederajat dengan beliau, karena yang ada dalam setiap hari hanyalah dosa demi dosa. Maka perlu memperbanyak istighfar. Dalam hadis pun dikatakan bahwa Rasul itu dalam sehari tidak kurang istighfarnya dari 70 kali. Bahkan dikatakan beliau beristighfar sampai 100 kali. Sampai 100 kali atau tidak kurang dari 70, berarti minimal itu kan? Minimal. Maka kalau kita amalkan aja zikir pagi dan sore, kita amalkan aja zikir pagi dan sore itu luar biasa itu. Di situ ada salah satu dari bentuk istighfar, di mana kita memohonkan keampunan terhadap kesalahan-kesalahan kita, dan itu bisa terucap sampai 100 kali. Jadi kalau pagi 100 kali, sore sudah 100 kali, itu sudah 200. Jangan merasa banyak tuh, jangan pernah merasa banyak. 1000 kali pun kita beristighfar, jangan pernah merasa banyak, karena kita tidak tahu dari 1000 kali ungkapan istighfar itu yang mana, berapa kali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan-jangan kita mengucapkan zikir doa itu tidak pula kita sadar dengan apa yang kita ucapkan, atau mungkin karena cepat-cepat selesai, maka entah benar ucapannya, entah tidak. Ini perlu kita berhati-hati, karena dalam zikir sholat, benarkan ucapannya. Kalau kita dengar zikir-zikir yang dipimpin setelah sholat itu, subhanallah, benar enggak ucapannya itu? Kita mau didengar ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan baik-baik, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak boleh diringkas-ringkas. Kalau ada orang bilang, kalau adalah ungkapan-ungkapan ringkasan-ringkasan di kita, tapi untuk zikir seperti itu tidak boleh untuk kita ringkas. Kan umpamanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan namanya basmalah. La haula wala quwata illa itu namanya hauqalah, ya kan? Sekarang kalau kita bilang hauqalah, 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 cukup enggak? Enggak kan? Mesti yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Marilah kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Lalu kita katakan basmalah, cukup? Enggak kan? Yang kita ucapkan tetap Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya sekedar istilah untuk memahamkan kepada kita bahwa basmalah itu dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim, bukan itu yang harus diucapkan. Maka dalam zikir kita sesungguhnya adalah sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita serius, harus kita benar-benar menyadari apa yang kita ucapkan, sekaligus memahaminya dan mengucapkan dengan lafaz yang benar. Jangan karena buru-buru ingin cepat
selesai. Kemudian dari ayat ini dikatakan oleh penulis, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Fabada'a bil ilmi, maka ayat ini Allah memulainya dengan ilmu. Qabla al qawli wal amal, sebelum berbicara dan sebelum beramal. Ketika Allah memulainya dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah, kata fa'lam itu menggambarkan bahwa tugas pertama, kewajiban pertama kita memang adalah ilmu. Itu juga lah alasan dikaitkan oleh banyak para ulama bahwa ayat yang pertama turun itu justru juga menyuruh kita untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ajakan agar kita terbebas dari kejahilan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang jahil, tapi kita harus menjadi orang-orang yang mengerti dengan berbagai macam persoalan. Ya, sudah jelas saya kira fungsi dari ilmu tentu saja akan meluruskan kekeliruan. Oleh karena itu, di sini juga tersirat kalau seandainya kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, lalu ada orang lain yang memberitahukan ilmunya, apa sikap yang harus kita lakukan? Menerima apa yang diberitahukan. Kita beramal, kita beribadah, selama ini beribadah ikut-ikutan aja terus. Tiba-tiba ada orang lain yang menyampaikan ilmu tentang amal yang kita lakukan itu, yang ternyata sedikit ada berbeda dengan yang kita lakukan. Apa sikap kita? Sikap kita menerima ilmu yang tadi disampaikan, jika memang datang dari orang yang berilmu. Jadi sikapnya bukan malah bertahan dengan yang lama, bertahan dengan perbuatan yang sebelumnya, meskipun yang sebelumnya tidak didasari oleh ilmu yang jelas dalam pikiran dia, tapi kemudian ada orang yang menyampaikan. Nah, karena itulah fungsi ilmu. Ilmu itu untuk membimbing, untuk meluruskan, untuk menyampaikan, agar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita amalkan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ungkapan Imam Al-Bukhari yang sebagai penguat dari apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, yang dijadikan landasan oleh penulis buku ini untuk memperkuat argumentasi dia yang menempatkan ilmu sebagai kewajiban yang pertama yang harus dilakukan. Baik, yang berikutnya saya kira cukup panjang ya. Mungkin sampai di sini aja dulu. Lalu kemudian kita akan berdiskusi, bertanya jawab. Kita berikan porsi waktu untuk bertanya jawab. Kalau seandainya ada yang perlu untuk dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Iya. Iya. Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Syafi'i jauh dia masanya tidak ketemu. Imam Syafi'i itu wafat 204, 150 sampai 204 wafat dia. Abul Hasan Al-Asy'ari itu di akhir abad kedua lalu masuk abad ke 3, dia tidak ketemu, dan fokus keduanya juga berbeda. Kalau Abul Hasan sebagai pendiri aliran Asy'ariyah itu berbicara dalam persoalan akidah,
Sedangkan Imam Syafi'i adalah sebagai imam mazhab yang punya kecenderungan fokusnya tentu ada pada persoalan fikih. Pada masa beliau belum terlalu banyak muncul aliran-aliran yang belakangan ini. Oleh karena itu, akidahnya imam-imam mazhab itu sebenarnya akidah yang diyakini oleh ulama-ulama mazhab itu sesungguhnya akidatus salaf, akidah yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, khususnya dalam persoalan sifat-sifat Allah. Itu yang empat imam mazhab, kayak meyakini istiwanya Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Karena sebelumnya belum muncul pertikaian akidah seperti itu. Belakangan ketika muncul Mu'tazilah, mereka mencoba untuk menganalisa banyak hal melalui akal, karena Mu'tazilah itu aliran yang memang cenderung mengedepankan akal daripada nas. Segala-galanya dianalisanya melalui akal dan nalarnya. Nah, ketika sampai pada ayat-ayat sifat itu oleh akal sepertinya tidak nyambung. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Ini tidak mungkin nih oleh akal. Berarti sama dengan raja, karena raja juga ada arasnya. Aras itu kan istilah artinya singgasana. Coba Ratu Balkis kan punya singgasana kan, dipindahkanlah oleh Nabi Sulaiman singgasana itu dari Sabah ke dalam istana dia. Sampai Ratu Balkis ke dalam, apa kata Sulaiman? Ahakaza arsyuk, apa begini bentuk aras kamu? Karena sudah dipindahkan singgasananya. Nah, tadi juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Berarti tidak mungkin nih. Kata tidak mungkin itu karena dia menyamakannya dengan makhluk. Jadi orang-orang yang menolak istawa 'alal 'arsy itu sesungguhnya dialah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena dianggapnya sama. Padahal sahabat dulu ketika mendengar ayat itu, di pikiran mereka tak satu pun yang menyamakannya. Kenapa? Karena Allah sudah punya ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini masuk dalam pikiran sahabat, sehingga apapun sifat Allah yang ada dalam Al-Quran pasti tidak sama dengan makhluk, karena Allah sendiri yang bilang laisa kamitslihi syai'un. Jadi mudah dalam memahami agama itu, cuma kadang dipersulit oleh orang dengan kaidah-kaidahnya, dan kaidah itu untuk makhluk bahkan tidak cocok untuk semua makhluk. Ya kan? Apa diantaranya? Sesuatu yang berada di atas mestilah selalu membutuhkan kepada yang di bawah. Ini airnya kenapa bisa ada di sini? Karena ada meja. Berarti air bisa di sini, dia butuh kepada meja sebagai tempat. Katanya itu untuk makhluk, katanya memang itu katanya kaidahnya. Tapi itu untuk makhluk saja ndak ada di antara makhluk yang tidak diterapkan padanya kaidah ini. Apa contohnya? Allah punya langit pertama, langit dua, langit tiga. Langit pertama, langit dua ini perlu sama langit pertama? Kan ada di atasnya kan? Langit perlu sama bumi? Enggak kan? Jadi untuk makhluk saja kaidah itu tidak bisa dipakai, apalagi kalau sudah hubungannya dengan Allah. Ini masih banyak yang belum bisa menerima ini. Mungkin juga di antara kita yang ada di sini sekarang ini. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Dan kita coba menganalisa melalui nas-nas yang ada. Bahkan ketika kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini, akan ada tuduhan-tuduhan bermacam-macam nanti ini. Ini akidah Wahabi, ini akidah macam-macam. Padahal bukan pada masa Wahabi itu munculnya keyakinan ini. Rasul yang meyakini seperti itu. Sahabat
yang meyakini seperti itu? Ada enggak sahabat nanya-nanya dulu ketika turun ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Enggak ada, yang ada hanya meyakini. Karena mereka sudah tahu laisa kamitslihi syai'un. Dan imam yang empat, imam mazhab, keyakinannya sama dengan yang diyakini oleh sahabat yang belajar langsung kepada Rasul. Nah, maka dulu sudah pernah kita sampaikan ada seorang pemuda yang bertanya kepada Imam Malik kan tentang makna istawa, bukan tentang maknanya, tentang seperti apa istawanya Allah itu. Imam Malik yang dia tanya, Imam Malik termenung, dia kan tidak pernah dia mendapatkan pertanyaan seperti itu sebelumnya, tapi akhirnya dijawabnya apa katanya? Al-istiwa ma'lum, al-kaif majhul. Istiwa Allah itu maklum. Apa arti maklum di sini? Dipahami, artinya paham mana istiwa kan? Cuma al-kaifu majhul. Seperti apa, seperti apanya ini yang tidak kita kenal. Tidak pernah Nabi menyampaikannya. Karena ada pula di antara orang yang mencoba-coba mengalihkan istiwa itu pun tidak diketahui maknanya. Kalau tidak diketahui maknanya berarti tidak dipahami. Sedangkan Imam Malik bilang maklum. Yang tidak diketahui itu al-kaifu majhul. Bagaimana Allah beristiwa jangan pernah diartikan Allah duduk bersila, Allah apa namanya itu seperti layaknya seorang raja. Akan salah kita karena tidak akan pernah kita menemukan dalil-dalil yang mengartikan seperti itu. Nggak boleh kecuali berdasarkan kepada nas atau dalil yang ada. Kalau tidak ada jangan coba-coba, imani saja. Apa salahnya mengimani? Berat kali kita meyakini Allah bersemayam di atas aras karena Al-Quran yang bilang seperti itu. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan mungkin ada 2000 dalil untuk menyatakan bahwa Allah di aras. Iya, karena orang-orang dulu juga syekh-syekh semua kan, yang pro pada keyakinan itu dari dulu juga, dari generasi ke generasi juga adalah syekh-syekh besar juga. Cuma dia terjebak kepada keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, kadang orang juga mengatakan apa namanya, kok itu terus dibahas katanya kan? Tidak ada masalah yang lain. Saya bahas ini kena ditanya kan. Pertama kan karena ditanya, yang kedua ya karena emang ini persoalan akidah. Kalau kita tidak meyakini Allah itu tinggi di atas sana, lalu Allah di mana? Coba mengatakan Allah di mana-mana ini sangat menghina Allah. Menghina Allah. Itu dalam kubangan itu ada Allah itu. Maka yang paling pantas dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jangan dipikir-pikirkan seperti apanya, tidak akan sampai akal kita ini ke sana. Rasul aja tidak diberikannya penjelasan, tapi dia percaya, dia mengimaninya. Yang di mana-mana itu ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, itu di mana-mana. Dimanapun kita berada, tertutup rapat, berlapis-lapis kuncinya, Allah nampak gitu. Maka Allahu mustawin ala arsihi wa ilmuhu fi kulli makan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Allah bersemayam di atas aras dan ilmunya ada di sampai kemana-mana. Penglihatan Allah sampai kemana-mana. Tidak ada satupun yang tertutup dalam pandangan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengatakan bahwa dia di atas aras itu sesungguhnya adalah Al-Quran dan juga Rasulullah, dan diyakini oleh para sahabat tanpa mencoba untuk mentakwilkan. Nah, jadi balik kepada pertanyaan tadi itu dua imam yang berbeda dan dua fokus yang berbeda. Lalu tidak tahu kenapa orang mengait-ngaitkannya bahwa Ahlussunnah itu harus nyambung sama yang dua tadi itu, bahwa mazhabnya harus Syafi'i, kemudian akidahnya harus Asy'ari. Ini perlu dipertanggungjawabkan ini untuk mengatakan yang seperti ini. Berarti kalau seandainya mazhabnya tidak Syafi'i, tidak Ahlussunnah, itu di kawasan Afrika Utara, Maroko, Jazair, Libya, Mauritania itu Maliki. Mazhabnya Maliki. Afghanistan, Tajikistan yang Tantan itu bilad mawara an-nahar itu Hanafi. Itu mereka tidak Ahlussunnah. Ataukah yang dia maksud Ahlussunnah Indonesia harus mazhabnya Syafi'i? Apakah berbeda Ahlussunnah Indonesia dengan Afrika? Kalau begitu, inilah akibatnya kalau yang kita jadikan patokan itu orang, bukan dalil. Tapi kalau yang kita jadikan patokan adalah dalil Al-Quran dan Sunnah, dimanapun kita berada, kita akan bisa sama. Maka kalau kita pergi ke wilayah mana saja, nampak oleh kita orang yang sholat sesuai dengan yang ada pada hadis Nabi, kita langsung merasa sama. Siapapun dia, mazhab apapun dia. Ini bukan mencela mazhab ini, karena diduga pula bahwa ungkapan-ungkapan seperti ini seolah-olah mencela mazhab. Enggak, mazhab itu cara untuk memahami agama, dan betapa besarnya jasa para ulama mazhab dalam menyampaikan agama ini. Besar sekali jasa mereka. Mudah-mudahan mereka masuk surga semua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tetapi jangan kita fanatik kepada orangnya, itu aja. Dengan arti kata, seandainya mereka berbeda, kita ikut yang mana? Kalau atas nama orang nanti, disinilah fanatik itu. Pokoknya saya ikut sebulan walaupun salah. Ini tidak benar cara beragama seperti itu. Ketika terjadi perbedaan, yang diikuti adalah mana yang mendekati kepada dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz keluarga sehat, amin ya Rabb. Izin bertanya, bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga yang non muslim kalau salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal? Dalam persoalan muamalah ini sesuatu yang lebih fleksibel dalam kehidupan kita. Kalau persoalan ibadah ada aturannya secara langsung dan kita harus ikut itu. Tapi dalam muamalah boleh kita bermuamalah dengan siapa saja. Rasul membuktikan itu. Rasul pernah pinjam baju besi, pinjam barang kepada orang Yahudi. Pernah dia berhutang kepada orang yang lain. Itu dalam muamalah. Maka dibolehkan, dan persoalannya memang lebih fleksibel, lebih luas. Namun ada hal-hal yang dalam kehidupan kita yang meskipun sepertinya adalah muamalah, tapi nyambung nanti dengan persoalan agama. Contohnya yang dipertanyakan ini, ketika tetangga kita non muslim meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya barangkali kita bisa memberikan kata-kata yang untuk membuat menghibur dia, tapi jangan sampai tersalah dalam artian ya mudah-mudahan dia nanti masuk surga. Enggak, jangan membawa digunakan karena dia tidak muslim. Artinya mengungkapkan kata-kata yang hanya pada tempatnya. Mudah-mudahan nanti yang masih tersisa, yang masih hidup, mudah-mudahan sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya. Udah, enggak usah ikut-ikutan nanti dengan praktik
praktek pelaksanaannya, karena itu urusan agama mereka. Tidak mesti kita ikut lagi, karena kita tidak akan mengerti juga nanti dengan cara-cara yang mereka lakukan. Biarlah mereka mengerjakan sesuai pula dengan aturan agamanya. Jangan pula diajarkan, oh nanti kafani 3 lapis ya. Enggak saatnya kita memberitahu dia. Enggak ada lagi kan hubungannya sama, karena itu ketentuan dalam agama kita. Enggak nyambung dia. Tapi ya atau semoga husnul khatimah umpamanya kan. Maka boleh kita untuk menunjukkan kebersamaan dengan dia, tetapi tetap jangan melakukan hal-hal yang kalau sudah menyambung nanti dengan bersambungan dengan persoalan agama. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Silakan. Bagaimana pula dengan menikah? Iya, atau diundang pesta umpamanya. Jangan hadiri nanti dalam ritual agamanya. Sama dengan ada atasan non muslim, karyawannya muslim, sekarang diundang datang ke rumah hari Natal. Ya tuh. Ya kan bisa saja terjadi seperti itu kan. Yang tadi dalam pesta umpamanya, seandainya kita tahu bahwa yang ada di hidangan itu yang tidak halal, jangan makan. Yang di situ ada khamarnya, ada babinya. Agama Islam mengharamkan babi, jangan dimakan. Oh ini demi kebersamaan, demi toleransi, babi pun saya makan. Tidak bisa. Ini hati-hati nih, karena ada sekarang ini ajakan-ajakan moderasi beragama. Saya nggak tahu nih, kayaknya moderasi beragama sesuai selera ya kayaknya nih. Ada makna yang barangkali bisa kita pahami secara baik, karena toleransi itu tidak mesti kita mengerjakan semua yang dikerjakan oleh orang lalu kita kerjakan juga. Kan bukan itu yang toleransi kan. Toleransi itu biarlah mereka meyakini keyakinannya, mereka amalkan sesuai keyakinannya, tapi jangan dipaksa kita untuk mengerjakan hal yang sama. Nah, itu baru bisa dikatakan toleransi. Tapi kalau toleransi itu nanti seperti yang dulu pada masa Rasul, ya enggak bisa, harus tegas, karena Nabi tegas dulu. Lakum dinukum waliyadin. Tadi apa? Kita khawatir nanti dengan piring-piring itu peralatannya itu kasih makan anjing, babi ya. Biasanya kalau sudah dalam bentuk pesta-pesta itu kan lebih kadang pakai catering, sampai ke piring-piringnya juga dari catering. Mungkin hilang kita dugaan-dugaan seperti itu. Tapi kalau bertamu di rumah mungkin. Tapi kalau dalam pesta, apalagi nanti ada pesta kawan kita non muslim di hotel umpamanya, ya udah kan hilang dugaan-dugaan tadi, kan bisa hilang gitu kan. Karena yang menyediakan adalah catering, yang kadang-kadang cateringnya juga muslim, dan makanannya juga kadang daging ayam atau sapi dan lain sebagainya. Tapi kalau pasti oleh kita di situ ada hal-hal yang haram, maka jangan ikut untuk memakannya dan jangan ikut untuk meminumnya. Apalagi minum dan memakannya atas nama toleransi. Toleransi itu tidak boleh sampai sejauh itu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja. Ada lagi? Tidak ya? Terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini bisa menjadi ilmu bagi kita bersama insyaallah. Semoga akidah dan keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, dan jangan dikelabui oleh sesuatu apapun. Berakidahlah dengan benar, berakidahlah dengan pasti, ambil dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.